Siapa suami kamu kalau boleh saya tahu? Bukan lah. Oh bukan? Bukan. Ya itu masa lalu yang sangat bodoh ya. Kesalahan yang aku perbuat sih. Kamu mengakui kamu salah? Salah lah. Itu siapa yang membenarkan hal yang itu sih. Itu manusia paling sampah sih. Karena kan kita nggak PDKT. Kan biasanya orang PDKT dulu nih. Saling kenal. Oh ya teleponan, jalan bareng. Ini nggak ada? Nggak ada. Dia langsung ngajak serius? Iya langsung ngajak serius. Apa itu ta'aruf? Tadi kalau nakal sampai ke, maaf ya. Nanti kamu boleh cut kalau bagian ini kalau kamu nggak suka. Sampai ke free sex juga atau misalnya yang lain. Kamu jujur dengan aku. Kamu mualaf karena nikah atau karena kepercayaannya? Nikah. Cukup dengan tanya dokter Richard. Listi Chan, akhirnya kita ketemu in person ya. Kamu lagi hamil? Iya. Berapa bulan? 6. Oke, sudah menikah? Udah. Emang kenapa? Nggak pernah ngekupos ya? Siapa suami kamu kalau boleh saya tahu? Bukan lah. Oh bukan? Bukan. Mohon maaf ya, salah nggak tanya. apa-apa. Siapa jadi sekarang? Theodoric Martin. Oh oke. Oke. Dan berapa bulan usia kehamilan? 6. 6 bulan, oke. Tapi saya tanya-tanya masa lalu boleh ya? Boleh. Boleh ya? Yang kemarin dengan Eric Colim itu memang, kayak gimana nanyanya ya? Memang pada waktu itu ada berhubungan kah? Atau apa gitu? Ada punya hubungan yang spesial? Iya kan habis kasus pacaran kan? Oh kamu dengan Eriko? Iya, habis kasus pacaran. Udah, terus putus. Tapi kan kamu tahu kan bahwa dia punya pacar kan? Iya, tahu. Itu teman kamu juga? Iya, kenal. Nah boleh nggak aku tahu? Kenapa? Kenapa gimana? Kenal kayak gimana dulu nih? Kamu dengan, kalau nggak salah pacar Jessica Jane ya? Kalau aku nggak salah ya? Aku kenal, terus ya itu masa lalu yang sangat bodoh ya. Kesalahan yang aku perbuat sih. Kamu mengakui kamu salah? Salah lah. Itu siapa yang membenarkan hal yang itu sih. Itu manusia paling sampah sih. Kalau itu tetap salah lah itu. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Kita Iya. pelan-pelan. Hubungan kamu dengan Jessica itu teman yang seperti apa dulu? Pas posisi itu. Posisi itu. Ya kenal. Sebelum ketahuan Saling sapa, pastinya. saling nyapa, udah. Kan itu pas zaman COVID kita aku cuman tahu dia lewat video call biasa. Itu kan aku main sama circle-nya Eric. Nah kebetulan aku deket sama temennya. Nah aku biasanya kayak, kalau Eric lagi video call, aku paling say hello gitu. Oke. Kalau ngobrol-ngobrol, udah. But kalau sedangkan dengan si Eric, apa hubungan kamu? Temen konten. Konten bareng, terus kebetulan aku deket sama temennya, jadi main bareng. Terus kamu tahu dong mereka berdua pacaran? Tahu. Terus kenapa bisa kejadian seperti itu? Siapa duluan nih? Ntar aku kasih tahu, dia bilang aku ngungkit lagi. Oke. Iya kan, soalnya kan aku sama mereka tuh udah nggak ada masalah. Cuma harusnya kalau buat yang deketin duluan, bukan saya lah. Oke. Aku nggak mungkin deketin duluan dia. Oke. Posisi. Tapi kenapa kamu terima gitu kan? Walaupun yang ngedeketin duluan dia kan, tapi kan kamu punya hak untuk menerima atau tidak? Itu kesalahan aku yang aku perbuat. Kenapa aku harus menerima gitu? Itu sih. Itu perbuatan yang bodoh, yang aku sesalin. Yang tidak akan aku ulangin lagi untuk kedua kalinya. Ya, bener kan? Dan itu ketahuan ya kemarin ya? Ketahuannya kayak gimana sih pada waktu itu? Aku juga nggak tahu sih. Kayaknya ini deh, ada yang ngelapor. Nah udah. Dan sehabis ketahuan bagaimana? Ya itu kasusnya di up. Ya udah aku sama dia dibully udah. Kasusnya di up. Aku dihujat-hujat netizen. Gitu. Oke. Dan habis itu kamu melanjutkan hubungan dengan posisi itu dia bilang gini sih, biarin dia yang tanggung jawab dan aku yang kayak ya udah lanjutin aja gitu, lanjutin jalan aja. Posisi itu ya. Dia bilang sih dengan gentle ya biarin gue yang gue tanggung jawab gitu. Oke. Nah keadaannya udah kayak gitu kan.
Yes. Dan lanjut hubungan berapa lama pada waktu itu? Setahun. Wow, lumayan ya. Terus kenapa akhirnya berakhir? Kejadian bersama lagi. Hah? Kejadian sama lagi kan? Oh, Dia selingkuh lagi. Ya gitulah. Dia selingkuh lagi. dengan siapa? Ada cewek, nggak kenal sih. Dia kenal dari game kayaknya. Dan apa yang kamu rasakan? Coba kamu selingkuhan dan kamu diselingkuhi. Apa pelajaran yang kamu ambil? Ya sebenarnya dia udah beberapa kali selingkuh sih. Jadinya bagi aku tuh karma. Udah. Yang sakitnya itu ceweknya dibawa ke rumah. Udah. Oh, maksudnya kayak gimana maksudnya itu? Ceweknya dibawa ke rumah yang... dibawa main lah ke rumah. Nggak tahu deh. Aku posisi lagi di Bali. Oh, oke. Ya aku sakit hatinya itu doang sih. Dan akhirnya end up. Semua enggak sih, awalnya sih aku bikin drama juga. Aku kata-katain. Jahat ya. Jahat ya. Kenapa kamu katain coba? Sakit hati. Ngapain lu bawa ceweknya? Kan aku udah peringatin lu ngapain bawa tuh cewek. Nah sekali, 2 kali aku ngamuk. Aku katain lah, aku hujat-hujat. Oke. Nah aku kata-katain, udah. Terus habis itu kita kelarin masalahnya. Jadi aku sama dia udah gak ada masalah apapun. Kamu sakit hati, tapi kamu ngerasa nggak bahwa yang kamu rasakan itu pasti Dirasakan sahabat juga. kamu yang sebelumnya merasakan yang seperti Iya itu? tahu dong. Makanya kan aku posisi itu nggak ada ngerasa kayak, oh kok gue bisa digituin ya sama orang, oh kok aku ini ya. Enggak, lebih ke arah kayak, ya gue harus nerima. Karena gue udah melakukan itu ke orang lain, dan ini bentuk karma ke aku gitu. Iya, jadi kayak aku terima aja lah, kayak ya udahlah lu mau selingkuh, kayak lu mau jahatin gue, ya udah gue terima gitu. Kamu pernah buat permintaan maaf kayak gitu secara pribadi mungkin dengan Awal-awal enggak, karena kan yang ngechat dia tuh si Eriknya. Aku nggak disuruh jangan ngechat si Jennya. Oke. Nah, pas udah putus aku minta maaf, benar-benar minta maaf baik-baik, ngomong. Oh, setelah putus. Ya, setelah putus sama Erik aku ngomong sama dia. Baru berani ngomong sama Jennya. Nah, Jennya minta maafin, baik banget ya. Oh iya. Maafin, Via baik apa? Via apa? Teleponan? Via chat. Via chat. Ya, Oke. sehingga aku via chat, terus aku minta maaf banget sama dia, aku chat semua. Terus dia maafin, sebaik itu. Berarti sekarang keadaan sudah baik-baik saja? Iya, baik-baik aja. Nggak ada permasalahan apapun lagi? Nggak ada masalah. Sama si Eriknya juga nggak ada, sama si Jennya juga nggak ada. Oke, pelajaran apa yang kamu petik dari? Dia petik yang jangan ngulang kedua kali. Kayak gitu tuh jahat banget sama orang. Ngehancurin hubungan orang. Dapat apanya? Nggak dapat bahagianya, dapat pahitnya doang ya nggak? Ya. Itu sih. Aduh, viral banget. Kamu tuh apa sih, pro player? Pro player awal dulu. Main Mobile Legend, jago main Mobile Legend. Aku sih tidak mengakui aku jago ya, cuman ya bisa main lah. Jago main. Pakai apa biasanya kalau main? Aku dulu di offlaner, Tamus, Masya, Fighter. Factor. Mental kamu juga fighter. Biasanya kalau orang menentukan apa ya, hero itu sama dengan pribadi kita, iya nggak sih? Aku nggak tahu sih. Mbak, ada cowok main Nana, pribadinya kayak Nana deh. Temen aku tatoan sangar-sangar main Nana kok. Iya ya. Kak juga berarti. Bingung juga. Tapi kok kamu bisa tatoan? Udah lama aku tatoan. Hobi tato? Enggak, iseng. Banyak tato. Tapi banyak banget tato kamu. Ini aku iseng doang. Jadi aku kayak pengen nato, ya udah aku tato. Nyesel sih, nyesel. Jangan dah. Gimana sih? Ya kan aku iseng. Jadi dari SMK, masih SMK aku nato. Terus jadi kayak pengen nato, gue liat ini gambar cakep nih, gue pengen nato, udah gak nato. Dan nyesel? Nyesel. Aku boleh tanya ya, kan kamu tato ya. Kamu juga pernah merebut pacar lah ya, walaupun pacar lah kayak gitu punya ya. Siapa sih Listi Chan ini sebenarnya? Atau aku ngomongin kayak gini ya, mohon maaf ya kan, karena kan image orang kan pasti ngelihatnya tatoan.
dengan pacar orang gitu ya kan, image orang kan pasti senakal ya. Senakal apa sih Listi Chan itu sebenarnya? Senakal apa? Bingung ya kalau aku jelasin. Kayak netizen udah tahu. Minum, aku alkoholik ya, alkoholik banget. Nah tapi pas hamil ini enggak. Alkoholik, ngeklub iya. Lagi ya, ngerokok sebelumnya iya. Bentuk nakal tuh gimana sih? Aku juga bingung. Iya makanya aku tanya, aku juga nggak tahu batasannya gitu punya. Kalau batasan Siapa kamu sebenarnya gitu? Senakal apa sih kamu? senakal apa? Minum, ngeklub. Minum tiap hari. Ngerokok. Tato. Cukup bebas ya artinya kamu ya? Enggak dong, aku dari keluarga bener-bener ketat banget. Orang netizen nggak tahu. Kalau ketat ya pasti nggak boleh dong. Semakin anak tuh dikekang, aku tuh keras. Oh. Berontak. Semakin pengen lompat, semakin pengen kabur. Mama aku tuh orangnya bener-bener ini banget lah. Kalau jajan di luar nggak boleh, nato nggak boleh, rambut saya panjang hitam. Kenapa jadi kayak gini lo jadi? Pakaian sopan, semuanya diatur. Cuman pas aku kuliah kan ngerantau. Ya udah, aku bebas. Bebas aku coba semua. Minum, ngerokok belum ya pas posisi kuliah itu enggak. Baru-baru aku ngerokok, belajar. Artinya kamu sebenarnya dari keluarga yang diketatin banget, cuma gara-gara kuliah jauh dari orang tua, akhirnya jadi bebas dan cukup tersesat ya. Dan mama kan nggak tahu aku tatoan banyak, cuma tahu beberapa. Karena aku tutupin. Makanya netizen tuh bilang kok si Listi berubah banget sih. Dulu tatonya nggak banyak, emang sih nggak tahu banyak, cuman udah ada di tangan ini. Dan aku tutupin tiap live karena mamaku nontonin. Tapi sekarang sudah tahu kan? Udah tahu pas posisi kena kasus ya udah gue umbar semua. Terus kayak gimana? Orang tua lo kayak gimana? Mama tuh lebih yang posisi itu kayak ya udah nggak ngomong apa-apa. Ngechat enggak, papa juga, semua enggak. Keluarga aku nggak ada yang respon apa-apa. Ya mau dimarahin gimana ya? Bingung juga mungkin ya, kayak udah kecewa kali. Orang udah kecewa pasti lebih milih diam aja. Nah udah kelar setahun baru aku telepon minta maaf. Nggak dibahas apa-apa, cuman dia lebih karena ngomong udah jangan nakal-nakal lagi gini-gini. Oke. Tadi kalau nakal sampai ke maaf ya. Nanti kamu boleh cut kalau bagian ini kalau kamu nggak suka. Sampai ke free sex juga atau misalnya yang lain. Free sex, aku nggak tahu sih kayak ini free sex. Nggak terlalu tapi iya. Nggak, aku tuh nggak ada mikir kayak itu tuh penting banget di hidup aku gitu. Oke. Enggak. Tapi kalau buat yang pacaran gitu deket ke posisi itu aku gitu sih. Kalau misalnya aku nggak punya pacar ya, kayak aku lagi sebenarnya aku bukan tipikal yang nggak bisa move on. Cuma aku kalau misalnya putus dari orang yang aku seriusin, aku lama buat dapetin pasangan. Jadi aku pasti deket sama cowok ini, deket sama cowok itu, gitu-gitu. Tapi bukan buat seks, enggak. Oke. Tapi lebih yang karena aku masih mencari kali ya. Gitu. Itu bejat juga, nakal ya berarti ya itu ya. Ya itu. Itu nakal. Tapi kamu sadar bahwa itu nakal ya? Nakal. Ya cowok cari cowok sana sini gitu. Nakal gak sih itu? Gak tahu juga sih. Ya tergantung pandangannya lah ya. Aku nggak berani judgement sih sebenarnya. Cuman kalau hal yang seks itu aku nggak penting banget. Yang penting gue nyari orang yang bikin gue nyaman gitu. Kalau nggak ada ya udah gue lepas, gue cari yang baru gitu. Kamu cukup banyak. Aku ngeliat kamu cukup punya prestasi, tapi kamu juga cukup punya banyak masalah. Apa sih masalah kamu sebenarnya? Kamu kan cukup pro player gitu kan, cukup jago main, tapi kamu punya jumlah masalah juga yang membuat kamu akhirnya jadi nggak fokus mungkin di karya kamu. Pas pro player aku udah dapet apa yang aku pengen. Jadi aku pengen cari yang baru. Di saat posisi aku cari yang baru, aku dapet circle yang baru juga kan. Suasana yang baru juga kan. Di posisi itu aku mulai minum tiap hari. Ke klub, party, nah. Berarti circle itu bisa benar-benar pengaruh ke kamu ya? Circle itu gak cuma satu aku posisi itu. Beberapa circle aku.
Ada circle minum, ada circle ini party di rumah gitu. Minum-minum ngumpul-ngumpul di rumah ada. Jadinya posisi itu cukup aku hancur-hancuran sih. Kayak ya udah gue nikmatin hari bebas gue gitu. Kan posisi aku habis putus juga. Jadinya ya bebas lah gue mau ngapain. Itu momen-momen iblis sih. Pas lagi patah hati pula ya. Iya, jadinya patah hati, nyari lagi move onnya ya kan. Terus ketemu teman yang asik juga, baru pertama kali ngerasain party terus. Tiba-tiba ngerasa enak, enjoy, dan akhirnya makin dalam. Benar. Nah, hancur gitu. Jadinya ke jalan yang salah. Pernah nggak kamu mencoba balik lagi ke jalan yang benar lagi? Sekarang. Oh, baru sekarang? Sekarang. Terus aku pas habis putus dari Erik juga, aku hancur banget itu sebenarnya. Oh, lebih hancur lagi gitu. Kenapa? Karena kamu sayang banget dengan Erik atau kayak gimana? Enggak. Lebih karena kayak, mama nggak ada. Mama udah nggak ada. Aku lagi suasana yang kayak, udah cuma di apart doang. Apart, minum. Udah kerjaan aku kayak gitu. Bangun tidur minum. Nge-live minum. Itu aku, momen aku sadar tuh jarang loh sebenarnya. Kayak sadar, sober gitu. Sadar kayak gue lagi gak minum gitu. Jarang. Aku bisa mau kemana nih, jalan sama teman aku minum dulu dari rumah. Terus sampai sana. Terus ya gitu. Jadi agak nge-fly gitu ya. Termasuk momen kamu pernah ngomong kalau nggak salah di live ya, kamu pernah mau bunuh diri juga, itu lagi lagi minum juga? Iya, itu momen hancur. Itu pas mama meninggal sih itu. Itu ngerasa kayak kehilangan. Ya, ngerasa kehilangan banget. Aku tuh kayak numpuk kali ya sedihnya. Kayak ngerasa nggak guna gitu. Kayak gue stuck di situ doang. Kenapa ya gitu? Gue nggak berusaha keluar dari jalur itu juga aku. Kayak udah tetap di situ doang. Baru deh gak lama ketemu sama laki aku yang ini. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, waktu kamu ngomong di live itu, kamu lagi mabuk itu? Mabuk banget. Dan itu memang dalam diri kamu memang... Ya sedih banget itu. Sebenarnya aku gak ada niat buat bunuh diri, enggak. Cuman yang lebih ke arah mungkin ini sih. Aku tuh punya kebiasaan nyakitin diri sendiri. Jadi aku nggak ada niat kayak gue mau mati gitu, enggak sebenarnya. Oke. Aku cuma suka kayak gue ngerasa sakit nih, gue pindahin sakit gue gitu. Oke. Menyakiti diri dengan cara bagaimana? Kayak cutting, gunting rambut, nato. Jadi kayak aku kalau misalnya, gue banyak pikiran nih, pikirin apa ya sebenarnya, kayak banyak beban gitu. Ya aku lari, minum, kalau nggak minum aku gunting rambut. Jadi aku nggak pernah panjang rambutnya. Sebenarnya aku nggak pernah panjang. Kalau kalian lihat panjang itu sebenarnya kalau extension. Ya gitu larinya, nato, cutting, gunting rambut, mabok. Tapi sekarang sudah masih? Enggak, sekarang enggak. Dan berubah berarti gara-gara suami kamu sekarang? Kalau minum kemarin sebelum hamil ya masih aku. Tapi enggak sampai yang tiap hari gitu. Paling lagi, gue lagi pengen minum, yaudah baru minum. Oke. Ngerokok masih, cuman nggak kenceng kayak dulu gitu. Gitu, cuman kalau sekarang hamil aku stop itu. Oke. Itu susah banget ya. Itu benar-benar susah banget. Oke, aku pengen tanya, ini suami kamu salah satu orang yang merubah kamu? Iya, dia lebih ke arah merarang sih. Ya. Kayak gimana kenalnya? Aku kenal dia di klub juga. Tapi aku duluan yang ini dia. Aku duluan yang ajak kenalan. Oke. Ya di posisi aku ini nih yang sadar aja enggak pas nge-live gitu-gitu. Aku iseng, aku mikir, cowoknya oke nih, beda agama nih kayaknya. Oh, beda agama? Iya, beda agama. Kamu nih, agama bukan apa? Cina nih. Hah? Kamu agama apa? Aku posisi itu Buddha. Posisi itu Buddha, berapa kali kamu berada di posisi yang berbeda? Aku kan sekarang udah mualaf kan. Sudah mualaf. Ya, sudah mualaf, jadi agama sebelumnya. Oke, kamu Buddha, pada waktu itu kamu clubbing, ketemu dengan dia. Enggak, awalnya aku ajak kenal dia nge-live. Dia streamer game. Oh, game streamer juga? Iya, jadinya aku... Pro player juga?
Bukan, dia streamer game. Streamer game aja, oke. Iya. Terus aku dengar kata teman-teman aku kebetulan kan lagi Discord. Terus teman-teman aku pada bilang, ih si ini nge-live nih, si Martin nge-live nih. Aku iseng lah masuk ke live-nya. Terus aku lihat, ih beda agama nih, bukan Cina nih, boleh juga nih. Gue iseng, aku mikir kan, ya udahlah, aku ajak kenalan, follow-followan IG. Baru diajak keluar, nggak lama, udah dia bilang dia ngajak serius. Oke. Langsung ngajak serius, sudah berlanjut sampai sekarang. Tapi dia bisa terima semua masa lalu kamu? Awal-awal pasti terima masa lalu, cuma awalnya berat banget lah. Kan kita nggak PDKT. Awal-awal berat itu maksudnya bagaimana? Oh banyak berantemnya, hampir tiap hari. Tapi dia mau serius dengan kamu, kayak gimana itu coba? Karena mungkin gini, dia mau serius cuman berantem tiap hari itu wajar gak sih? Kayak karena kita kan baru tahu, oh orang kayak gini nih. Oh dia kayak gini nih. Gitu. Karena kan kita gak PDKT. Kan biasanya orang PDKT dulu nih, saling kenal. Ya teleponan, jalan bareng. Ini gak ada? Gak ada. Dia langsung ngajak serius? Iya langsung ngajak serius. Apa itu ta'aruf? Enggak, langsung kayak, udah lu mau serius sama gue gak? Gue mau serius nih, gue udah gak mau main-main gitu. Gitu, terus aku posisinya gak, ya aduh gimana ya gitu. Ya udahlah gue ikutin aja lah, baru. Oh kamu ikutin akhirnya. Kenapa? Iya. Biasanya kalau cewek belum masih pengen ngerasa bebas, masih... Aku udah ngerasa bebasnya aku, udah ngerasa ngeklubnya aku. Udah capek juga. Udah capek juga mau ngapain lagi. Aku tuh lebih suka, gue punya satu orang yang selalu di sisi aku gitu. Oke. Di posisi kan aku gak ada mama lagi. Yang satu-satunya kayak gue ngerasa itu tempat aku pulang. Jadi aku mau nyari rumah pulang, rumah lagi buat pulang. Oke. Nah ya udah gue ikutin aja dia. Padahal gue udah feeling tuh, mesti berantem terus nih. Dan akhirnya? Ya berantem terus, cuman sekarang udah enggak. Oh, Udah kenapa? Udah mungkin lama-kelamaan kan udah saling tahu tuh. Banyak lah dia lebih merendahkan egonya banget. Jadi kalau berantem dia ngajak ngomong baik-baik. Oke. Siapa dia? Baik-baik, nakal juga kah? Sama atau Dia bagaimana? Nakal dulu, nakalnya dalam bentuk apa ya kalau dia ya? Ya kan kamu tadi menceritakan diri kamu kan minum, rokok, clubbing, ya. Dia nggak tahu suka minum. Party. Hah? Dia nggak tahu suka minum. Oke. Dia lebih ke arah kalau aku minum temenin. Ya udah ditemenin sama dia. Ya gitu aja sih. Kalau nakal banget, enggak sih. Cowok nakal wajar nggak sih ya? Nggak tahu aku. Setiap dia cowok beda-beda. karena- Sosoknya itu seperti apa di mata kamu? Kalau pemikiran aku takutnya kayak kalau pemikiran aku ya, semua orang kan beda pendapat. Kalau di pemikiran aku dia nakal wajar karena kan masih muda. Kamu umur berapa sih? 27. Dia umur berapa? 27. Oke. Di mana kan posisi aku ngerasa dia masih wajar buat nakal karena dia belum habis masa nakalnya gitu loh. Dia baru-baru nakal juga kan. Dan kamu memaklumin itu, maksudnya? Nggak mau maklumin juga, cuman aku kayak ya udah aku kasih kesempatan buat dia berubah dalam hal yang kayak menurut aku nggak suka sikapnya begini, sifatnya kayak gitu. Gitu. Masih gue kasih kesempatan dan dia juga kan toleran sama sifat-sifat aku. Oke, pasangan muda lah ya, yang lagi menyesuaikan diri ya. Gak semua hubungan kan pasti ada masalahnya. Tapi kamu merasa lebih baikkah dengan dia? Lebih baik, jauh. Listi Chan yang sekarang lebih baik daripada Listi Chan yang dulu. Iya, lebih jauh, lebih baik. Dia nggak pernah nuntut apa ya? Oh, gue harus punya kerja gini-gini, enggak. Dia kayak, oh aku mau kayak gini, aku nggak mau kerja nih posisinya. Misalnya aku lagi males-malesan kerja, dia kasih. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau kerja ya udah gitu. Kalau aku aku mau kerja nih, aku pengen nge-live stream game, udah ya udah disupport aja. Sesuai yang aku mau. Dan sekarang kamu sudah stop jadi pro playernya? Udah stop, capek. Aku udah punya sesuatu hal yang baru yang pengen aku kejar. Apa? Aku pengen habis lahiran aku belokin semua konten-konten aku sih. Kemana? Ke arah cewek-cewek yang biasa nge-review barang gitu. Hah? Cewek-cewek yang review barang. Review barang? Iya, yang review barang, baju gitu. Aku pengen kayak konten yang
ke arah yang lebih positif jauh lah. Oke. Itu masih lama sih. Oke, good. Paling nggak kan sesuatu yang lebih baik lah ya. Benar. Tadi kamu bilang tadi kalau misalnya masih nakal suami tadi, mungkin karena usia kamu masih muda. Maksudnya nakal itu tuh sebatas mana sih? Kalau selingkuh itu nakal? Enggak sih. Itu nakal yang dimaafkan atau nakal yang... Selingkuh mah sebenarnya itu bukan nakal lagi, brengsek kali ya. Brengsek lah, itu udah nggak termasuk nakal yang masih aku maklumin. Ya udah lu masih pergi minum-minum gitu. Oke. Minum-minum, Pergi party dengan teman. Ya udah masih aku, ya udah nggak apa-apa sih menurut aku. Aku ngizinin orangnya. Oke. Cuman jangan aneh-aneh. Mungkin nggak aneh-aneh. Kita tidak tahu ya. Nah kan kamu tahu dunia party bagaimana? Sekarang aku tanya. Aku orangnya nggak mau tahu. Jadi kalau aku nggak suka dia cerita juga. Jadi kalau lu pergi ya udah, yang penting lu jujur lu kemana, lu di sana sama siapa, udah. Dan kamu izinin? Izinin. Oke. Cuman kalau aneh-aneh pasti aku ngamuk, marah. Kayak bisa ketemu sama siapa, cewek, pasti ngamuk aku. Oke, pertanyaan aku dengan kamu kan pernah di dunia ini dan mungkin lebih dalam daripada itu. Menurut kamu mungkin nggak baik aman-aman aja kayak gitu kalau pergi seperti Gak mungkin lah. Itu gak mungkin. Kalau cowoknya diem pun ada kok cewek yang nyamperin. Oh iya? Ya pastilah. Aduh, gue percaya dunia malam. Gak mungkin lah cowok duduk diem. Cowok duduk diem aja pasti disamperin sama cewek kok. Hal biasa. Oh iya? Iya. Masa gak tahu? Nggak tahu. Iya. Cowok diem doang pasti disamperin lah. Oh. Mau sediam apapun. Kecuali emang cowoknya batu ngusir kayak udah cabut lu gitu. Kecuali kayak gitu. Terus kalau cuma didatengin cewek kan biasa aja kan cuma kan? Ya kan nggak tahu ininya. Banyak mau didatengin cewek kayak didatengin cowok kayak aku diam aja pasti ada yang datengin kok. Oh ya? Iya. Terus kalau didatengin tuh ngapain? Ngobrol gitu? Ngobrol, diajak ngomong, ini minum itu, bareng. diajak minum, iya. Oke. Dan lanjutnya? Ya udah pulang lah masing-masing. Tukeran nomor paling. Tukeran nomor WhatsApp gitu. Oh oke. Dan kamu ya dengan suami boleh seperti itu? Kalau aku nge-club ngobrol-ngobrol sama cowok, ngamuk lah dia. Oh, kalau kamu ngamuk juga? Iya, dia tuh kalau dia lebih karena ngekang sih, nggak boleh. Oh. Posesif dia. Oke. Tapi kamu memperbolehkan dia? Aku memperbolehkan dia nggak memperbolehkan aku, ya udah. Oke. Di saat ini kalau misalnya kalau kamu selingkuh masih mungkin gak sih? Kalau Sekarang? Listi Chan yang sekarang setelah menikah selingkuh masih mungkin gak? Enggak. Aku nggak ada kepikiran kayak aku pengen cari cowok yang lebih baik gitu. Nggak ada. Udah jalanin aja kayak samanya sekarang. Nggak ada kepikiran cowok lain nih misalnya lebih ganteng, lebih ini, deketin aku, enggak sih, aku nggak kepikiran gitu. Lebih ganteng, lebih kaya, lebih keren gitu kan, ketemu di tempat klub juga. Sebenarnya kalau agak tipsi-tipsi dikit gitu. Kalau mau sombong ya, aku nggak lihat cowok tuh dari sisi dia kaya banget nih gitu. Karena kan posisi aku juga pernah sama cowok-cowok yang ngasih duit ya, ini tiap bulan gue kasih lu duit nih jajan nih. Enggak, aku nggak ada mikir kayak gue cinta banget gitu, enggak. Malah nggak bikin aku cinta. Oke. Malah nggak bikin aku cinta karena yang aku cari itu bukan cowok yang begitu. Oke. Jadi fisik. Yang enggak, cowok yang aku cari itu yang bisa nge-handle aku, ngasih bawa aku tuh ke jalan yang bener. Kayak misalnya aku kan sering banget nge-club, sering banget minum, dia tuh bisa nge-handle aku kayak udah jangan minum banyak-banyak. Dia bisa bikin aku berhenti di situ. Aku butuhnya cowok yang begitu. Oke. Kamu amazed dengan cowok yang seperti itu ya? Iya, kalau cari cowok yang berduit, ganteng itu banyak. Bener gak? Tapi kan cari cowok yang bisa jadi alfa di hubungan kan jarang. Banyak kan cowok kan bucin gitu. Gak bisa kayak lu mau apa ya udah silakan gitu. Lu mau nge-club ya udah. Oke. Jadi untuk Listi Chan yang sekarang untuk berselingkuh lagi? Enggak lah. Amin ya guys ya. Kecuali dia selingkuh. Dia selingkuh gue enggak sih, aku gak udah mikir buat selingkuh. Tapi lebih karena gue putusin, gue langsung cari yang baru. Gitu.
Oh gitu. Meskipun sudah nikah sekarang punya anak gitu. Iya, aku begitu. Udah gue udahin pokoknya. Gue kalau lu selingkuh, gue udahin. Udah, gue yang baru. Atau enggak, yaudah gue jalanin sendiri aja. Karena aku udah ada anak. Itu yang aku pengen sebenarnya. Aku kalau misalnya nggak bisa sama lu, gue bisa sama anak gue gitu. Karena udah ada yang nemenin aku. Gitu kan. Laki-laki masih banyak. Nggak sih? Hidup masih panjang. Oke. Masih muda. Buat apa sih kayak... ya masih bisa aku nikmatin ke depannya lah. 27. Orang-orang aja 30-an belum nikah. Bener nggak? Ini punya anak ini adalah cita-cita kamu? Iya, dari dulu. Dari dulu? Ya, orang-orang taunya kan dulu aku pengen bayi tabung. Ya aku pengen banget tuh. Punya anak? Kenapa? Suka anak-anak? Enggak sih. Jadi? Biasa aja aku kalau anak-anak. Jadi? Aku tuh nggak pengen seseorang yang aku nemenin aku. Oh, oke. Ya, aku pengen punya seseorang yang kayak hubungan ibu dan anak kan nggak bisa putus, benar nggak? Nggak ada yang namanya mantan ibu gitu. Nah, kayak aku sama mama aku tuh aku ngerasa kayak aku deket banget sama mama aku dan jadi tempat pulang aku. Aku pengen anakku jadiin aku juga tempat pulang. Jadi kita selalu bareng gitu. Sampai dia udah besar, udah nikah gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau aku nilai secara Listi Chan ini secara psikologis orangnya sebenarnya melankolis ya sebenarnya ya. Enggak juga sih. Pengen disayang, pengen diperhatikan, pengen ada yang selalu nemenin, mengerti. Kebanyakan orang begitu tau. Wanita-wanita kebanyakan begitu. Biasanya. Terus kalau misalnya nih kamu bisa memutar balik waktu nih. Listi Chan yang dulu waktu sebelum mau kuliah ke kota orang kantawan gitu kan. Sebelum kamu rusak lah, sebelum kamu nakal gitu kan. Apa yang kamu mau perbaikin kalau kamu bisa mutar balik waktu lagi? Aku gak bakal nyakitin orang. Itu hal satu-satunya gue sesalin. Kalau yang lain enggak lah. Gue tetap kalau aku jadi aku hidup lagi nih, dikasih kesempatan hidup lagi, ngulang lagi semua, aku bakal ngelakuin hal yang sama. Cuman aku yang posisi aku nyakitin orang aku nggak bakal. Karena itu jadi trauma besar buat aku. Yang mana nih nyakitin orang yang ini? Aku kasus Jen. Oke. Itu kasus kayak aku ngerasain sendiri itu ngerasa bersalah banget. Dimana posisi gue nggak pernah nyesel, tapi itu gue nyesel banget. Kok bisa ya gue gitu. Yang lain lu nggak nyesel? Ya, bukan nggak nyesel sih. Ngerokok, minum, lu akan ulangin lagi yang sama. Party akan lu ulangin lagi yang sama. Kayaknya aku bakal begitu. Kecuali menyakiti Jane. Karena kalau dibilang ngulang kehidupan lagi, manusia bakal tetap ngulangin kesalahan dia, gak sih? Nggak tahu, godaan dunia. Iya. Tapi kalau gue jadi Jen, gue terima kasih sama lo. Enggak lah, gitu tetap aja lu nyakitin, bikin orang trauma. Iya kan, tapi kan bagaimanapun kan cowoknya kan diselingkuhin lo lagi kan, ya gitu kan. Artinya kan, dan kata lo tadi kan banyak kan, artinya kan ini kan sudah jadi tabiat kan. Cepat atau lambat siapapun orangnya kan. Dan ya mungkin ini adalah berkat Tuhan juga untuk dia. Ya nggak tahu juga sih, kan namanya manusia bisa berubah. Ya kan nggak tahu. Bener nggak? Iya. Manusia bisa berubah. Tapi lu bisa berubah demi anak lu nggak nanti? Maksudnya dalam hal apa tuh? Ya bagaimanapun kan kamu masih punya jiwa muda, dan aku ngerasa kayak kamu juga kan masih pengen bebas, pengen ini itu kayak gitu. Ibu muda lah yang punya anak gitu kan. Sedangkan kamu harus memberikan contoh. Anak kamu cowok cewek nanti? Cowok. Cowok, oke. Kalau udah besar aku ajak, yuk party bareng ya di sana. Asik. Mama. Nggak sih, aku lebih jadi ibu yang open minded mungkin ya. Party bareng dengan emak ya, Mama Mia. Sekarang aku ngubah minum rokok. Karena lagi hamil. Karena lagi hamil ya. Setelah hamil? Setelah hamil nggak tahu, karena aku buat gak minum aja tuh susah banget sebenarnya, jujur aja.
kayak kecanduan banget. Kayak nggak minum tuh, aduh, aku pernah mikir gini, lagi diem doang. Tuh apa gue minum ya dikit doang ya, aduh. Masih kepikiran tau. Masih pengen banget. Apa sih enaknya? Aku nggak tahu apa enaknya. Nggak tahu, aku minum kayak udah stres aku hilang aja, ngerasa gue nggak ada beban pikiran gitu. Gue nggak mikirin apa-apa. Ya udah aku bawa lebih santai. Nah, itu aja sih aku pengen rasain, nyantai aja. Aku bisa ngerjain apapun, bisa mikirin apapun yang aku suka. Gitu. Tapi kamu pernah terapi nggak untuk lepas dari alkohol? Enggak, tapi aku pengen sih itu. Aku ada pernah bilang aku tuh paling jelek tuh aku minum. Galau dikit aku bisa minum, pusing dikit aku bisa minum. Jadi kalau berantem juga berarti larinya minum. Sejelek itu. Berantem lebih parah lagi, aku bisa habis berapa botol, tepar dah. Wow, Iya. botol apa nih? Aku tuh udah sampai tahap yang misalnya nggak sih, kalau menurut orang mungkin dikit ya. Kayak misalnya 1 botol minuman vodka misalnya, aku mah udah bisa gitu. Vodka apa? Vodka yang pedes banget itu loh, yang Iceland. Itu aku masih bisa. Itu sebotol sendirian? Iya, itu nge-live dulu kayak gitu aku. Makanya aku hilang terus kan. Nggak tahu gini. Ya nggak sadar lah gitu lah. Oke. Tipe kamu mabuk kayak gimana sih? Kalau kamu mabuk orangnya kayak gimana? Aku nggak suka diajak disenggol. Aku nyantai. Diajak ngomong paling nggak nyambung loh. Nyantai. Cuman terus nggak suka disinggung, disindir atau apa. Oh, oke. Kesinggung dikit ngamuk aku. Oh, rese ya kalau Iya. kamu disinggung ya, disindir ya. Jadi mending aku kalau misalnya minum, udah aku nge-live aja, nge-live apa kayak ngerjain apa, main game kayak. Ngaco dong tapi ngomongnya berarti. Gitu. Oke. Tapi netizen udah tahu. Dia pas aku live semua orang udah tahu aku tuh minum pasti. Tuh. Kebiasaan dan netizen ya paling ngomong yang jangan banyak-banyak. Nah, itu aja. Nilai apa yang kamu pengen kasih ke anak kamu nanti kalau misalnya sudah lahir? Nilai gimana? Masih dengan nilai seperti inikah atau kamu akan memperbaikin diri? Memperbaikin lah pelan-pelan jadi ibu yang baik buat anak-anak aku. Ya, apalagi ini kan anak pertama. Ya pasti benar-benar aku pengen jadi ibu yang sempurna di mata dia. Di mata dia ya. Kalau di orang lain bodo amat aku. Yang penting aku sempurna di mata dia. Dia ngerasa gue beruntung banget punya mama kayak gini. Dia ngerasa gue tempat pulangnya. Dia selalu bergantung sama aku. Sebrengsek-brengseknya orang ternyata kalau dengan anak tuh sayang banget ya? Ya pastilah. Orang tua mana sih yang gak sayang sama anaknya? Mengandung 9 bulan. Ngelahirin. Walaupun sesar ya. Ya tetap aja dia di perut kamu 9 bulan. Kamu ngerasa sendiri tahu jadi punya ngandung anak tuh sesuatu yang beruntung banget. Aku gak bakal jadi ibu yang kayak ngomong gini misalnya. Gue udah ngandung lu 9 bulan ya. Aku gak bakal ngomong gitu. Malahan aku bakal bikin anakku ngerasa dia tuh beruntung banget punya emak kayak gue gitu. Dia beruntung banget lahir di rahim aku. Aku bakal bikin dia ngomong begitu. Bukannya aku yang ngomong lu. Kan kebanyakan orang tuh gitu kan. Gue udah ngandung lu 9 bulan lu harusnya balas budi kayak ini. Aku gak bakal gitu. Kan aku yang mau dia lahir. Bukan dia yang minta dilahirin. Iya dia gak minta dilahirin. Kalau dia mau juga dia gak mau lahir di ini kali. Bener gak? Ngapain dia capek-capek lahir di dunia. Harus kerja, harus ini, harus itu. Bener gak? Mencari kitab suci. Oke, ya mudah-mudahan jadi momen untuk perbaikan kamu ya. Kamu mualaf. Kamu jujur dengan aku. Kamu mualaf karena nikah atau karena kepercayaannya? Nikah. Aku ngikutin suami aku. Tapi lebih kalau mualaf itu kan kita ini. Ngucapin syahadat itu berarti kita harus kepercayaan kita ke ini kan Allah. Aku udah kayak gitu. Aku pelan-pelan belajar kok. Dan ngelepasin agama aku sebelumnya juga susah. Dalam semalam kayak, gue langsung, iya besok gue mualaf gitu. Enggak. Itu juga
berhari-hari aku minta maaf terus. Baru aku ini. Sudah bisa apa aja sekarang? Sholat? Sholat itu. Tapi aku sebelum mualaf aku sholat id kok. Oh iya. Sholat id aku. Oke. Aku tuh sebenarnya pelan-pelan sih ya. Karena kan ini masih hamil. Mungkin habis lahiran aku belajar banyak. Pengen ini. Sebenarnya aku pengen berhijab tau. Iya, tapi aku tuh takut. Karena kan gimana pun kan aku influencer ya. Ya dikenal. Kalau aku takut salah dikit, aku yang dimarahin kayak, lu nggak tahu diri tuh udah pakai hijab ini nih. Itu. Kenapa kamu pengen pakai hijab? Nggak tahu sih aku kayak, mungkin lebih mikir apa gua ini aja ya, hijab aja ya. Kayak lebih baik deh, lebih gimana ya? Belajar gimana ngomongnya ya? Lebih fokus gitu ke agama gitu. Tapi kalau kamu sudah terpikir seperti itu, do it loh, lakuin loh. Aduh, aku tuh lebih takut mengecewakan. Jangan kamu pikirkan seperti itu. Kalau kamu lakukan, biasanya tanggung jawab yang lain akan kamu akan berpikir nih, aduh jangan aku lakukan ini nih, karena ini kan aku malu nih dengan kerudung aku nih. Aku malu nih dengan hijab aku nih. Itu bisa paksa kamu buat jadi orang yang lebih baik loh. Iya, aku udah mikir kayak itu. Kalau hijab itu, dan aku gak mau main-main dengan hijab. Orang kan mikir, emang kewajiban. Tapi emang menurut aku kewajiban. Cuman kalau aku udah hijab, aku tuh benar-benar harus lepas dari semuanya loh. Jangan pernah minum, ini itu semua. Jangan salah lagi. Jadi kalau kamu sudah terpikir bahwa kamu pengen, ya why not you do it? Kenapa kamu gak lakukan? Mungkin dengan pakai hijab. Sekarang ya, kalau kamu pakai hijab ya, masih mau minum alkohol nggak? Pasti kamu malu dengan hijab kan? Iya malu lah. Aku pernah nge-live pakai hijab aja, aku nggak berani minum, ngerokok aja enggak aku. Selama 2 jam itu nggak ngerokok dulu sih. Ini banget ya. Kenapa kamu nggak berpikir bahwa mungkin hijab ini adalah salah satu yang buat kamu akan jadi orang yang lebih baik lagi? Ya, aku mikir kayak gitu. Cuman kita 100% hati itu ke sana. Oke. Aku masih banyak aku pikirkan, aku nggak mau kayak orang-orang udah pakai hijab dilepas lagi. Oke. Iya buat apa? Bener nggak? Banyak kan yang kayak gitu udah pakai hijab dilepas lagi buat apa? Sekarang sudah berapa persen nih? Sekarang aku awal kan cowok aku langsung ngomong, lu habis mualaf langsung belajar ini nih. Aku nggak mau, aku masih bilang enggak aku nggak mau ini. Cuman sekarang lebih gue pengen gitu. Belajar dari Google, YouTube. Oh iya? Ya aku belajar sendiri. Karena cowok aku lagi sibuk gak bisa ngajarin. Sama ada awal-awalnya dia ngajarin terus. Kayak oh ini doa ini ikutin aku ya gitu. Oke, sudah bisa doa apa? Aku belum hafal sih. Belum hafal. Susah. Karena kan kalau aku doa tuh cadel banget. Jadi tiba-tiba cadel gitu loh. Gak tahu kenapa. Pas mualaf aja syahadat aja aku ngulang terus. Karena cadel banget. Gugup, cadel. Terus ya mungkin nah kan dari kecil ini beda. Jadi ya masih pelan-pelan banget lah. Apa yang kamu sudah pelajarin? Dari Google, dari tanya orang? Al-Fatihah. Oke. Terus, jangan deh kalau nyebutin. Aku tuh suka nonton film setan, suka kayak ayat kursi gitu-gitu. Aku cuma tahu itu. Oke. Pembukaan. Tapi mualaf banyak merubah diri kamu? Ya, alhamdulillah. Banyak. Mudah-mudahan amin ya, Listi Chan pakai hijab nanti ke depannya. Amin. Pasti ada saatnya, cuman nggak sekarang sih. Pas benar-benar niatin hati. Oke. Tapi keluarga support waktu kamu menikah? Keluarga aku santai. Kan siapa papa doang. Kalau mama mungkin nggak. Kalau keluarganya suami kan melihat masa lalu kamu bagaimana? Dia kebetulan nggak, mama udah nggak ada, papa udah nggak ada. Aku juga kan, mama udah nggak ada, pasti papa doang. Oke. Cuman kalau mama aku kan mungkin nggak boleh. Karena kita benar-benar keluarganya Cina banget kan. Cuman papa nyantai kok, nggak ada apa-apa, support aja. Ya udah kamu udah gede, ya udah. Gitu. Oke, beda suku ya, beda agama ya. Beda. Tapi so far setelah menikah beda suku, beda agama jadi pembeda yang besar atau jadi sesuatu hal yang menarik bagi kamu? Menarik dong. Aku jadi seneng dalam hal kayak aku beda sama dia ya.
Kan aku bisa ini, lebaran Cina, dia lebaran ini. Oke. Iya kan? Bisa 2 kali. Iya, Dan bisa 2 aku bisa kali dapat ya. angpau 2 kali. Listi, ada yang pengen disampaikan mungkin dengan penggemar atau mungkin dengan pro player lain yang baru terjun? Pro player, aku gak ikutin Mobile Legends ah. Mobile Legends udah gak asik, gak kayak dulu. Kenapa? Banyak drama, apaan? Drama apa? Aku ketinggalan apa nih? Gila, Drama apa? banyak banget. Kayaknya ini Kak Doni lebih tahu deh. Ada drama apa? Enggak banyak drama-drama. Drama apa? Aku nggak tahu. Nggak tahu deh, aku cuman sekelas-kelas doang, banyak banget sampai sekarang. Kan orang gampang sekarang mau naik ya tinggal drama aja. Kalau dulu mah, yang lu harus punya skill baru terkenal. Oh sekarang, Yang penting drama ya. iya benar. Itu. Pesan untuk penggemar aja. Pesan nggak ada sih aku. Kalau mereka udah hidup aja lah. Yang penting lah hidup aja. Listi. Thank you Listi, mudah-mudahan bahagia sama suami, anak, lancar nanti lahirannya. Dan mudah-mudahan nanti ketemu sekali lagi kamu sudah berhijab. Amin ya. Cukup dengan